Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan materi tentang laporan keuangan. Nama anggota yang pertama yaitu Zamruda Rahma dengan NIM 177. Yang kedua, Rahma Setiarini dengan NIM 179. Yang ketiga, Wanda Arditasari dengan NIM 205. Yang keempat, Nuril Fauzianingsi dengan NIM 217. Adapun subbab laporan keuangan. Yang pertama adalah informasi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, analisa rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Yang keempat, rasio likuiditas. Dan yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Informasi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi finansial tersebut nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, pemberi pinjaman, investor, hingga pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang harus diambil setelahnya. Sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa jenis laporan yang penting bagi perusahaan. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi berfungsi untuk membantu mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Laporan laba rugi biasa juga disebut sebagai income statement atau profit and loss statement. Ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step dengan cara langsung dan multiple step dengan cara yang bertahap. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas disebut juga dengan laporan cash flow. Laporan arus kas juga dapat berfungsi sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang berdasarkan data arus kas terkini. Laporan jenis ini jugalah yang menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan jenis ini menyediakan informasi tentang jumlah modal yang dimiliki bisnis selama periode tertentu. Melalui laporan perubahan modal, kita bisa mendapatkan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi, lengkap dengan penyebab perubahannya. Yang keempat, laporan neraca. Dalam ilmu akuntansi, neraca disebut dengan istilah balance sheet. Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Dengan menyusun laporan neraca, kita bisa mengetahui data tentang jumlah aktiva berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga adalah ekuitas. Apabila ketiganya dihubungkan dengan persamaan akuntansi, maka akan terbentuk rumus seperti berikut. Aset merupakan dari penjumlahan liabilitas dengan ekuitas. Yang kelima, laporan atas laporan keuangan. Laporan keuangan kini dapat dengan mudah didapatkan langsung dari software akuntansi yang digunakan. Penting bagi pemilik usaha untuk mengetahui dan memahami laporan keuangan perusahaan, baik itu perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur. Tentunya terdapat perbedaan untuk laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Akan tetapi, yang terpenting adalah laporan ini haruslah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang berlaku. Analisa rasio keuangan perusahaan. Analisa rasio keuangan perusahaan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu
dan juga dalam bentuk rasio posisi keuangan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Tujuan analisis laporan keuangan perusahaan yaitu yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan. Yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Adapun metode dan teknik analisis rasio keuangan perusahaan. Yang pertama adalah dengan metode analisa pertumbuhan. Teknik analisa yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dengan menggunakan nilai persentase. Yang kedua, dengan metode tren dan indeks. Teknik analisa hampir sama dengan metode analisa pertumbuhan. Namun, angka pembanding adalah laporan keuangan periode tertentu yang dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Teknik tren ini sangat berguna untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis. Yang ketiga adalah dengan metode analisis rasio. Teknik analisis dengan membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk membandingkan kemampuan perusahaan guna mendapatkan laba atau profit dari pendapatan aset dan ekuitas. Bagian dari rasio profitabilitas digunakan untuk menunjukkan besaran profit atau keuntungan yang dapat diperoleh dari kinerja suatu perusahaan. Jenis rasio profitabilitas dibagi menjadi 6, yakni margin laba kotor. Rasio profitabilitas jenis ini digunakan untuk menilai seberapa besar persentase laba kotor terhadap pendapatan atau revenue yang dihasilkan dari penjualan. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik. Rumus yang digunakan adalah laba kotor dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Yang kedua, margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui seberapa besar nilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak penjualan. Jadi, semakin tinggi net profit marginnya, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus yang digunakan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga, return on asset. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai besaran keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, yang mana terhubung dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Rumus yang digunakan yakni laba bersih dibagi total aset. Yang keempat, return on equity, yang biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan yakni laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima, return on sales. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau margin pendapatan operasional. Rumus yang digunakan yakni laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Yang keenam, return on capital employed dapat didefinisikan sebagai rasio profitabilitas untuk memperhitungkan keuntungan perusahaan berdasarkan modal yang digunakan. Modal yang dimaksudkan yakni seluruh ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset. Kemudian, keduanya dikurangi dengan kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang digunakan yakni laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, atau menggunakan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Berikut adalah contoh dari rasio profitabilitas.
Yang keempat yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah salah satu analisis laporan keuangan yang berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak dapat membandingkan komponen yang ada pada neraca. Manfaat rasio likuiditas sendiri ada dua. Yang pertama, akan memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank untuk mengetahui keuangan mereka. Yang kedua, yaitu agar bisa mengantisipasi dana yang diperlukan saat terjadinya kebutuhan mendesak. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan menggunakan rasio ini bisa diketahui jika semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin lancar perusahaan untuk melakukan pembayaran beban jangka pendek mereka. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa melakukan perhitungan pada persediaan. Jika nilai dari rasio cepat yang didapat lebih dari 1, maka bisa dibilang kemampuan perusahaan tersebut dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dinilai cukup baik. Sedangkan jika nilai yang didapat berada di atas 3, maka perusahaan tersebut bisa dibilang kurang produktif. Yang ketiga yaitu rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan uang kas perusahaan yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dan setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya, maka akan semakin baik. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Rasio ini mampu menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Rasio perputaran kas mampu menunjukkan besarnya penjualan untuk modal yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Rumus jenis-jenis rasio likuiditas ada 4. Yang pertama, rumus rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, rumus rasio cepat, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu hasilnya dibagi hutang lancar. Yang ketiga, yaitu rumus rasio kas. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas, lalu dibagi hutang lancar, dan dikalikan 100%. Yang terakhir, yaitu rumus rasio perputaran kas. Penjualan bersih dibagi rata-rata kas dikali 100%. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menurut Fred Weston yang dikutip oleh Kashmir, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan itu tutup atau dilikuidasi. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang tinggi akan memiliki resiko kerugian yang lebih besar daripada perusahaan dengan rasio solvabilitas yang lebih rendah. Jenis-jenis rasio solvabilitas ada 3 jenis. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Total debt to asset ratio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, sehingga porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil, karena jika semakin kecil rasionya maka akan semakin aman atau solvable. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi nilai rasio, maka hutang yang dimiliki perusahaan akan banyak, sehingga akan mengakibatkan semakin besar tanggungan perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak kreditur. Untuk rumusnya,
yaitu total hutang perusahaan dibagi dengan total aktiva lalu dikalikan dengan 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan yang menunjukkan total hutang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki oleh perusahaan setelah membayarkan semua kewajibannya. Untuk rumusnya, yaitu total hutang perusahaan dibagi dengan total ekuitas lalu dikalikan 100%. Yang ketiga, times interest earned ratio. Rasio yang ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Untuk perhitungannya, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga lalu dikalikan dengan 100%. Manfaat rasio solvabilitas. Ada banyak sekali manfaat dari rasio solvabilitas ini, diantaranya yang pertama untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utangnya, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang, untuk menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset, untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap modal perusahaan, dan terakhir untuk mempermudah pihak manajemen dan investor dalam memahami tingkat resiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atas laporan keuangan. Untuk contoh soal dari rasio solvabilitas, jika perusahaan maju makmur memiliki neraca seperti berikut: saham 210 juta, laba ditahan 72.500.000, kas 12.500.000, piutang dagang 37.500.000, barang dagangan 100 juta, mesin 125 juta, bangunan 175 juta, tanah 50 juta, dan obligasi 90 juta. Maka berapa solvabilitas perusahaan jika dihitung memakai rasio modal dengan aktiva? Jadi di sini diketahui untuk modal sendiri, yaitu saham ditambah laba ditahan, totalnya 282.500.000. Lalu untuk total aktiva, yaitu kas, piutang dagang, barang dagangan, mesin, bangunan, dan tanah, di total sejumlah 500 juta. Lalu yang ditanyakan adalah rasio modal dengan aktiva, yaitu modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. 282.500.000 dibagi 500 juta dikali 100% sama dengan 56,5%. Mohon maaf, itu yang di PPT ada kesalahan. Hasilnya yang benar adalah 56,5%. Artinya setiap Rp1 total aktiva dibiayai dengan Rp0,565 modal sendiri, sedangkan Rp0,435 dari pinjaman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan silahkan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.